Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Saya biasa menangis. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research. The pattern and the direction of clearing is very clear. It's moving from the central top area very clearly towards the east. The patterns, the direction and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites or due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. Dalam undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dan undang-undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Nah, dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan. Dan kebakaran itu udah jalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul terus tumpuk sampai tinggi baru mereka siram pakai solar baru bakar sampai 2016 baru selesai. Ibu tertutup ini kalau pembongkaran itu sisa-sisa kayu yang dibakar itu yang tidak dipakai kan dibakar. Tertutup ini dunia ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini ibu. Itu lain lagi, sudah gelap.
Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami. Sebuah kejadian yang tidak terpuji kembali terulang, di mana sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab memaksa membubarkan umat Kristiani yang sedang beribadah pada hari Minggu kemarin. Kejadian ini direkam oleh salah satu jemaat yang berada di tempat kejadian. Diketahui lokasi kejadian ini berada di daerah Cikarang, Bekasi. Dalam postingan live yang diunggah oleh akun Facebook tersebut, terlihat sekelompok oknum dengan sengaja memutar speaker dengan lagu-lagu religi, padahal di dalam terdapat jemaat Kristen yang sedang beribadah. Postingan itu pun viral khususnya di kalangan masyarakat Batak, sehingga menimbulkan kegaduhan. Di Indonesia. Bapak jangan seperti itu lagu kita, Pak. Ya mau orang ibadah bos, kagak dikasih. Bapak masuk biar keluar. Enggak, majalah kayak itu kota foto. Ya, anyar kota. Biar nyampe ke presiden udah sekalian. Urusanku dakar, hei. Kayaknya yang buta luru segah barang kalau cuma musik gue. Yo, betul-betul. Waduh, bener-bener ini. Bener-bener ini. Nggak tahu ini yang di luar ini. Ini. Hati-hati. Tahu. Punya perusahaan, lihat karyawannya nih. Tandain. Menindaklanjuti kejadian yang beredar luas di dunia maya, pemuda Batak Bersatu akhirnya turun tangan. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan atas pembubaran ibadah di Cikarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan di Polres Bekasi atas tindak pemaksaan penutupan gereja di Cikarang. Hari Selasa nanti akan diinformasikan sama Panglima masing-masing untuk pertemuan jam 10. Nanti tetap kita koordinir masa. Jika tidak terrealisasi toleransi ditegakkan di Cikarang ini, kita hadirkan masa lebih banyak. Batak Bersatu. Panglima ambil alih bubarkan. Tempatnya nggak ada izin, Bu. Izinnya mana buat itu? Kalau Pak Ramlinya masuk ke sini mau tidur, kita nggak permasalahin. Sama keluarganya mau berdoa, kita tidak permasalahin. Ini ibu udah bawa jemaah lain di tempat ini dari kemarin tidak ada izinnya. Alih fungsi rumah tinggal menjadi tempat ibadah. Kenapa ibu masih maksa terus? Gak kasih jahat sama kita yang hidup seperti ini. Kita warga di sini gak nyaman, Bu. Tolonglah kita. Kita mau dari panitia dia. Udah, Bu. Biar Belumnya udah. antar keluar. Saya harap cepat mengerti, apalagi sosok ibu yang di situ. Hati-hati. Itu kan. Lebih dari 11.000 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Salah satu lokasi yang diamankan adalah mal atau pusat perbelanjaan. Gangguan keamanan seperti razia oleh sejumlah ormas keagamaan menjadi perhatian aparat keamanan. Kita akan melakukan yang namanya penegakan hukum kepada siapa saja.
Apakah itu kepada ormas yang dikatakan tadi untuk melakukan yang namanya sweeping, ormas-ormas lainnya, ormas masyarakat nantinya, ataupun ormas lainnya yang akan melakukan tindakan-tindakan di luar daripada kewenangannya, tentu pihak kepolisian dibantu TNI akan melakukan yang namanya penegakan hukum kepada mereka. Dan itu sudah kita warning jauh hari sebelumnya. Dan harapan kita ini tidak dilakukan. Ada imbauan dari aparat keamanan agar pramuniaga di gerai-gerai yang ada tidak menggunakan atribut bertema Natal. Sejauh ini, pengelola pusat perbelanjaan di Surabaya leluasa memasang ornamen-ornamen bertema Natal. Di Tunjungan Plaza misalnya, hampir di setiap gerai memasang ornamen dan diskon khusus bertema Natal. Di pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia Timur itu pun juga digelar acara-acara khusus menyambut Natal. Terdapat pula beberapa pohon Natal berukuran besar. Pengunjung leluasa memanfaatkan hiasan-hiasan itu untuk berfoto. Pengelola mal berharap tahun ini jumlah kunjungan ke mal semakin banyak dan kondisi tetap aman. Untuk Natal dan Tahun Baru kali ini kita harapannya yang pertama situasinya lebih lancar, situasinya juga kondusif, aman, so pasti kemudian sampai tahun baru, pergantian tahun juga lancar semuanya, everybody happy, jadi tenan-tenan juga pasti keluarin sale juga untuk liburan ini, semua belanja, mall, traffic juga rame semua, dan yang penting sih situasinya aman. Hampir tiap tahun, sejumlah ormas mendatangi pusat perbelanjaan untuk merazia gerai yang pramuniaganya menggunakan aksesoris bertema Natal. Polisi mengultimatum akan ada tindakan hukum bagi orang atau ormas yang nekat melakukan razia. Razia semacam ini sangat dikhawatirkan pelaku usaha. Tim Liputan, CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.